Ya, sobat ternyata kembali lagi di channel Farm Project. Bagaimana guys kabarnya ya? Jadi hari ini hari Minggu ya, masih long weekend. Bagaimana liburannya kalian ya? Ada yang liburan, ada yang tiduran aja di rumah untuk istirahat ya. Ada tiduran gak bangun-bangun. Ya, semoga long weekend kali ini bagi Anda ya selamat menikmati, having fun ya guys. Hati-hati kalau misalnya masih di jalan ya, saya pulang kampung segala, tapi nggak mungkin ya. Paling weekendnya cuma hari sampai hari Selasa sih ya. Tapi ya serah lah, maupun kayak gimana, tapi long weekend. Nah, gua sekarang akan membahas tentang yang lagi gram-gramnya, yaitu adalah dari mahasiswa ITB ya. Kemarin dari ini banyak banget nih. Kali ini banyak banget pencemaran nama baik kampus guys. Kemarin dari UGM, sekarang dari ITB. Apalagi nih ya, sebelumnya lagi yang mahasiswa yang itu tuh, mahasiswa itu mah dari manapun tuh ya, banyak tuh ya, ada beberapa oknum. Nah ini dari ITB ya, jadi mahasiswi ini kita bilangnya cewek, dia tuh mengupload meme Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi guys, sedang ciuman ya. Astaga, bocah ya, Sibal. Jadi ini bocah ini ya mengupload terus meme Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi itu ciuman guys, di edit lah, nggak tahu lah itu ya melalui aplikasi apa gitu ya. Nah, dan sekarang alhamdulillah sudah ketangkep guys mahasiswinya gitu. Nah, ini salah satu tindakan bodoh ya yang diakibatkan oleh mahasiswi ya. Terkadang nih hal-hal seperti ini ya, mereka tuh menghalalkan segala cara untuk melampiaskan rasa emosi. Nggak tahu nih motifnya apa ya, karena ini baru ditangkap terus beberapa diselidiki sama polisi, belum tahu alasan motifnya apa. Coba kita simak dulu videonya Opung Parbelak guys, biar kita tidak paham. Kita simak videonya, check this out. Seorang mahasiswi dari sebuah kampus ternama di Indonesia yang namanya adalah ITB. Iya. Ditangkap polisi karena membuat meme Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo lagi ciuman. Sayang kali uang kuliahmu itu sayang. Mahal-mahal kau bayar uang kuliah, akhirnya masuk penjara. Lapet. Media sosial platform X atau sebelumnya Twitter dihebohkan dengan viralnya kabar ditangkapnya seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB oleh pihak kepolisian. Kabar itu disampaikan oleh akun X bernama @murtadawan. Akun tersebut menyampaikan mahasiswa itu ditangkap polisi lantaran sebuah meme mirip Presiden RI Prabowo Subianto yang dia buat. Sementara itu akun X lainnya mengunggah dua buah foto, di mana satu foto merupakan seorang wanita dan satu foto lainnya mirip Presiden RI saat ini Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang tengah berciuman. Terlihat dalam foto, wanita itu mengenakan kacamata dan alma mater berwarna biru tua dengan logo ITB di bagian dadanya. Disebutkan jika wanita itu membuat meme tersebut. Terkait itu, Mabes Polri membenarkan bahwa pihaknya melakukan penangkapan terhadap seorang wanita berinisial SSS. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi Tribunnews pada Kamis 8 Mei menyebutkan bahwa tersangka diduga melanggar pasal 45 ayat 1, Jo pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 51 ayat 1, Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui apa motif pelaku membuat meme tersebut. Meski begitu, Trunoyudo belum memastikan apakah pelaku merupakan mahasiswi ITB atau bukan. Ia juga belum menjelaskan soal waktu dan kronologi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kau tengok dulu lukisan di belakangku ini. Anjay. Ini udah nyampe nih lukisan. Ya, tahu enggak kalian? Ini adalah karya seni yang luar biasa dari seorang pelukis atau seniman ternama di Yogyakarta, bahkan di Indonesia, yang bernama Bapak Hendrix dari kota Yogyakarta. Oh iya, kemarin dia datang guys.
pas acara Ini lukisan ini ya, Idul bukan Nusantara sablon ini ya. di Jogja. Ya, jadi di sini ada nama beliau ya. Agak minggir dulu aku ya. Wim Hendricks, Jogja, 22 April tahun 2025. Halo Pak Wim Hendrik ya. Jadi nanti kalau Keren. kalian ya kepengen apa namanya bikin karikatur seperti ini, beliau itu ahlinya, orang nomor 1 di Indonesia. Ya, jadi bisa kukatakan dari semua ya bisa dikatakan dari semua hal yang kuterima ya selama perjalananku dari Jogja, Solo, Jakarta ya, ini adalah sebuah salah satu karya yang paling berkesan. Yang lainnya itu berkesan ya, dari Ibu Ratna berkesan ya, dari Ibu Fani berkesan ya, tapi tak kalah berkesannya yang ini. Gokil, mantap. Karya tangan Respect, ini Pak wah. Hendrik. Gitu dia. Coba perhatikan dulu, nggak ada yang ciuman kan? Goblok. Malah di situ Bung Parbela yang grogi. Iya. Grogi di tengah diapit oleh 2 orang luar biasa di bangsa ini. Cuman yang kusayangkan dari lukisan ini cuma satu aja Pak Hendrik. Apa itu? Maunya Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo juga sama-sama pakai belangkon lah. Nggak apa-apa lah Pung, biar nampak kenegaraannya gitu. Ya, jadi ya kampus sepertinya, ya universitas sepertinya sudah mengiyakan bahwasanya mahasiswi yang berinisial S itu adalah mahasiswi dari ITB. Karena ketika dia mengunggahnya itu dia pakai baju alma mater. Ya udah Pakai baju sengaja. alma mater dia. Alah, ngiri kali ya. Tapi jujur aja lah aku bilang, kalau bicara tentang alma mater sekarang ini, memang banyak kali ya oknum-oknum mahasiswa ataupun alumni yang bikin rusak alma maternya. Aduh, kemarin respon begitu, dibilangnya, UGM. Ternyata UGM sudah memperjualbelikan dokumen. Waduh. Sudah memperjualbelikan ijazah. Pencemaran nama Ini baik bagaimana tuh si Bapak Rizwan. Prabowo ini? Ini kenapa mau ini UGM dihancur-hancurkan? Rismon, yang bikin hancur UGM itu manusia kayak kau sama si Roy. Sama Dokter Tiba. Aduh, manusia Itu yang sampah. menghancurkan Sibal. UGM. Bukan UGM sedang menghancurkan diri sendiri, bukan. Begitu juga ini ITB ini ya. Kalau dikatakan nama kampusnya harum, ya kan, oknum mahasiswanya kurang ajar. Tapi kan nggak mungkin kita generalisir ya kan. Nah ya, yang jadi pertanyaannya, kenapa seberani itu seorang mahasiswi ITB ya membuat meme ya yang sangat mempermalukan dan kesannya itu sangat merendahkan seorang kepala negara ya. Ya, jadi hati-hati. Ya jangan, ini kukira kemarin perang meme itu cuma waktu Pilpres. Rupanya sekarang pun juga. Tapi coba cek dulu kejiwaannya ini ya. Cek dulu kejiwaan. Kadang-kadang itulah dia, orang bisa pintar secara akademik, tapi betul. secara spiritual bodoh gitu loh. Ya, Rada secara miring. akademik, otak, intelligence mereka itu unggul, tetapi di dalam menghadapi kehidupan itu mereka itu sebetulnya kalah gitu loh. Mereka itu pecundang, mereka itu pengecut, mereka itu penipu. Kau pun gak usah kau bahas-bahas lagi yang kemarin-kemarin itu, Bung. Arahnya kok ke Sirismon lagi, Bung, bukan ke situ. Ya, kita bisa lihat coba, apakah yang mereka lakukan itu mencerminkan suatu tindakan dari orang-orang cerdas? Enggak. Apalagi membuat meme itu loh. Kira-kira dia tahu nggak konsekuensinya? Kira-kira dia tahu nggak akibatnya? Kira-kira dia tahu nggak ada undang-undang yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum? Tahu, sebetulnya mereka tahu gitu. Tapi oleh karena kebutaan mereka, oleh karena mereka dipenuhi kebencian, oleh karena mereka itu terdoktrin, ya, makanya mereka itu berani berbuat yang demikian gitu loh, ya.
Jadi memang maaf ya ITB ya. ITB, IPB, dan juga beberapa kampus tahun 2019 masuk daftar top 10 kampus yang terpapar radikalisme. Ya, jadi bisa dikatakan ya, kalau bisa dikatakan ya, di ITB ini bukan satu-satunya mahasiswa yang terpapar doktrin-doktrin yang gak jelas dan terpapar radikalisme. Ya, itu dia. Ya, kalian tengok ya, seperti di Prancis dan juga di Amerika Serikat dan juga banyak negara-negara Eropa, Timur Tengah, kita bisa melihat bagaimana ketika mereka terdoktrin ya dengan paham-paham radikalisme ya, mereka itu cenderung berbuat nekat ya. Kalau ini kan bisa kukatakan ini perbuatan nekat ini, melawan kepala negara dengan cara memposting sesuatu yang merendahkan martabat dari kepala negara sendiri ya. Orang kalau sudah terpapar radikalisme, aku rasa berbuat apapun mereka itu kan mau, sedangkan untuk bunuh diri pun juga mereka mau. Iya. Tidak berpikiran panjang, guys. Coba kalian perhatikan beberapa teroris pentolan-pentolannya, ya justru mereka itu berasal dari kampus-kampus ternama. Itu dia, ya. Jadi tolong dulu dari pihak kampus, ya. Aku bukannya bilang apa, kenapa bisa kampus, universitas, ya, bisa terpapar paham-paham seperti itu? Ada beberapa kemungkinan, ya. Kenapa seolah-olah kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berekspresi ini kebablasan gitu. Mereka udah menabrak aturan-aturan, bahkan menabrak undang-undang yang berlaku di bangsa ini. Yang pertama, ya, otomatis mereka itu, ya, bisa dikatakan mereka itu kurang, ya, memiliki kematangan yang kurang di dalam mencerna sebuah informasi. Itu yang pertama. Ketika mereka mendengar informasi, ya, presiden kita adalah presiden yang tidak memperhatikan rakyatnya. Presiden kita tidak memperhatikan orang miskin. Presiden kita adalah presiden yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Ya, jadi karena tidak matang di dalam menyerap sebuah informasi, tidak dewasa, ya, maka terjadilah pemahaman-pemahaman yang salah. Kenapa dia memiliki pemahaman yang salah? Ya, mungkin dia itu bergaul dengan orang-orang yang salah gitu loh, ya. Jadi mereka itu ya biasa kalau bicara politik, ya. Kalau sedangkan bicara keilmuan saja, orang akan nyambung dengan orang yang mendalami ilmu yang sama. Begitu juga politik, ya. Politik itu akan nyambung ketika mereka menemukan teman diskusi yang sefrekuensi dengan mereka. Kan begitu. Nah, mungkin ini orang juga, mahasiswi ini juga, ya, dia itu memiliki pemahaman yang salah. Mungkin dia itu melihat kedekatan dari Bapak Presiden, ya, Prabowo dengan Joko Widodo, itu dari perspektif yang salah. Kenapa dia memandangnya dari perspektif yang salah? Kemungkinan besar dia juga berdiskusi dengan orang-orang yang salah, bergaul dengan orang-orang yang salah, dan otomatis dia itu mendapatkan input yang salah. Ya, begitu guys, ya, intinya. Jadi, apa yang disampaikan Oppo tadi benar guys. Kenapa sasaran mahasiswa, ya, apalagi kampus-kampus yang top 10, ya, termasuk ITB, IPB, UGM, UI, ya, itu apalagi banyak orang-orang yang radikalisme, ya, yang memprovokasi ke pemerintahan, ya, apalagi kepala negara. Itu ya dia sudah dibutakan dengan rasa kebencian, dan sehingga dia tidak, ya, dia nggak mau tahu, ya, dia nggak berpikiran panjang gitu ya. Mungkin secara akademis ya oke gitu ya, tapi kalau secara berpikir panjang mengenai hal-hal apa dampaknya segala macam apalagi bagi individualnya, ya dia sudah terdoktrin, sudah terbrainwash otaknya, sudah tercuci otaknya dengan hal-hal yang yang negatif gitu ya. Dan itu juga belum tentu, ya, faktanya. Ya, seperti itu. Ya, jadi bagi kalian Bapak Ibu orang tua, ya, hati-hati kalau misalnya menyekolahkan anak, apalagi di kampus-kampus ternama gitu ya. Oke, boleh karena kan emang tujuannya ya untuk jenjang pekerjaan, ya guys. Kalau misalnya kampus-kampus ternama tuh emang yang sudah divalidasi, sudah diakui, ya, oleh beberapa perusahaan gitu emang. Tapi
balik lagi guys ya, kalau misalnya dengan tidak memikirkan etika yang baik dan segala macamnya ya terjadilah seperti ini gitu. Ini sangatlah disayangkan guys, seperti itu ya. Dan ada beberapa salah satu videonya ya, ini juga mungkin rekannya ya, rekan dari si mahasiswi ini ya. Coba kita tel guys. Nah ini guys, ini videonya ya guys ya, gua setel. Inilah unggahan yang menghebohkan media sosial. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia berciuman. Terang saja, unggahan ini diposting ulang hingga menjadi meme di media sosial. Tidak lama postingan tersebar, seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung berinisial SSS dijemput paksa aparat Bareskrim Polri. ITB lantas membuat pernyataan sikap tertulis. ITB berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang kedua, pihak orang tua dari mahasiswi sudah datang ke ITB dan menyatakan permintaan maaf. Terus 3, kami juga telah berkoordinasi dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa IOM. Oh, ini sebutan di kampus ya guys, dan pihak-pihak terkait lainnya. 3 poin utama, yakni ITB telah berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Orang tua dan ITB memberikan pernyataan sikapnya ya. Poin ketiga, pihak ITB juga sudah berkoordinasi dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa terkait kejadian ini. Sementara itu, keluarga mahasiswa ITB menuntut Polri untuk membebaskan salah satu anggotanya. Menuntut Polri, Shibal Sheikya, Hadel, ya. Coba kita simak lagi. ITB juga melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswi jurusan seni rupa pembuat meme tersebut. Tuntutan pembebasan terhadap saudara kami yang saat ini sedang ditahan. Kebebasan berekspresi seharusnya dilindungi oleh hukum dan tidak justru dikriminalisasi. Hal yang dilakukan keluarga kami lebih baik dilihat sebagai upaya kritis mengedukasi bahaya penyalahgunaan artificial intelligence yang berdampak negatif. Kami sangat menyayangkan hal tersebut. Bahwasannya, membungkam satu suara kritis adalah ancaman bagi kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gini, ini tanggapan gue ya. Kebebasan berpendapat aja sebenarnya di setiap negara tuh ada 4 kebebasan ya. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, terus kebebasan apa lagi tuh, bersuku. Gue kurang hafal ya. Nah, hal itu sudah tertuang emang, tetapi bukan untuk membungkam guys. Kalau misalnya kayak gini ya, ada foto terus itu nampaknya jelas banget visualnya, dalam segi visualnya ya, itu udah kelewatan guys. Anda jangan menghalalkan segala cara, itu adalah dikriminalisasi. Hasto, Anda titisan Hasto apa gimana? Titisan Hasto lo ya? Kenapa kan dikriminalisasi? Nggak, kalau misalnya Anda berstatement, Anda menyuarakan ya, ya dengan hal-hal yang istilahnya tidak keluar dari border, tidak keluar batas, itu sah-sah aja gitu ya. Itulah namanya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi seperti itu. Sibal ya, bang, abang ya, seperti itu. Kita sah-sah aja seperti itu. Kalau misalnya mau kebebasan berpendapat tapi ada batasan. Kalau kayak gini ya keluar batas ya, terus orangnya si mahasiswa ditangkap, Anda orang tua minta maaf segala macam, ya udah minta maaf ya, sah-sah aja nggak apa-apa gitu. Tapi proses hukum tetap berjalan. Begitu ya. Aduh, Anda ini udah kedoktrin. Ini nih orang udah kedoktrin dengan hal-hal yang negatif ya, sehingga dia berperilaku radikal guys, gitu ya. Nah makanya hati-hati nih yang kuliah di ITB yang top 10 ini ya, jangan sampai ya Anda kedoktrin hal-hal yang negatif seperti ini ya, yang bisa merusak masa depan Anda ya. Ingat, Anda ini hidup di Indonesia guys, penuh dengan aturan-aturan, undang-undang ya. Oke, sepakat? Oke, thank you. Thank you sudah nonton, jangan lupa like and subscribe. Project sign out, bye bye.